Ya, shalom semuanya. Kita kembali membahas parasat bagian ke-51, parasat Vailech. Saya akan membahas dari Sohar harian untuk Vailech hari keempat, berdasarkan Sohar Emor 102b, yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh Rabbi Rachmiel Chaim Drizin. Rabbi Yossi berkata, celakalah kaum Esau atau kaum Edom ketika kambing itu, atau kambing dari salah satu pasangan yang akan dikorbankan di perayaan Yom Kippur, ya, kambing itu dikirim ke pemfitnah itu, dilempar ke tebing terjal yang disebut Azazel sebagai pengorbanan ke sisi lain. Setiap kali saya sampaikan sisi lain berarti sisi yang jahat, ya, sisi gelap. Penguasa spiritual dari Esau. Kemudian dia, ini menunjuk ke penguasa spiritual Esau, sekarang datang untuk memuji Israel. Dikarenakan akibat dari dia menerima suap dari kambing yang dibuang ke tebing sebagai bagian untuknya. Ya, dia senang karena dia juga dapat bagian, ya. Israel kasih untuk Tuhan, tapi dia juga dapat, ya. Nah, Tuhan kemudian mengembalikan semua kesalahan yang tadinya berada di atas kepala umatnya, karena tadinya Israel sebagai tertuduh, sekarang dipindahkan ke kaum Edom. Karena Tuhan sekarang telah membebaskan Israel dari penghakiman, tetapi dosa-dosanya masih membutuhkan penebusan. Dan tuduhan itu datang dari sisi dunia kejahatan atau kelipot. Ini karena ayat yang berbunyi, dia yang berbohong tidak akan tinggal di hadapanku. Mazmur 101 ayat 7. Ya, kata dia di sini menunjuk ke penguasa spiritual Esau. Karena bahkan sekarang dia atau penguasa spiritual Esau ini tidak berusaha untuk membebaskan atau menyerang atau mendakwa Israel sebagai akibat dari kebenaran mereka, tetapi hanya sebagai akibat dari suap yang telah diambilnya, yaitu kambing tadi. Rabbi Huda berkata, jika para penyembah berhala tahu tentang kambing yang dikirim ke Azazel, mereka tidak akan membiarkan Israel hidup satu hari pun di dunia. Sepanjang hari itu atau sepanjang hari Yom Kippur, penguasa spiritual Esau ini menyibukkan diri dengan kambing itu, dengan membagi-bagi rampasan dari sisa-sisa kekudusan yang dianugerahkan dari atas, sehingga tidak ada penuduh yang mendakwa Israel. Kemudian Tuhan mengampuni Israel dan membersihkan mereka dari setiap aspek dan tidak ada penuntut di hadiratnya. Tuhan kemudian datang dan memuji Israel. Kemudian Tuhan bertanya kepadanya seperti yang tertulis. Dan Tuhan berkata kepada Satan, dari mana kamu datang? Dan Satan pun menjawab, atau penguasa spiritual Esau, dengan memuji Israel. Dari penuntut atau pendakwa, dia berubah menjadi pembela dan Satan melanjutkan perjalanannya. Tuhan kemudian berkata kepada 70 menteri yang mengelilingi takhta. Ya, ini ada 70 anggota, ya. 70 anggota menteri yang berdiri di hadapan Hasem di pengadilan surgawi yang mengelilingi takhtanya. Dan Hasem berkata, pernahkah kamu melihat pemfitnah ini? Bagaimana dia selalu siap untuk menuduh dan memberitahu kesalahan anak-anakku. Ya, ini anak-anakku menunjuk kepada Israel. Lihat, ada seekor kambing yang akan dikirim kepadanya dengan catatan dan dengan segala kesalahan Israel. Semua perbuatan keji mereka dan semua dosa dan pelanggaran mereka yang dilakukan di hadapanku. Dan dia menerimanya atas dirinya sendiri. Dan dia ini menunjuk ke Satan. Kemudian mereka dengan suara bulat, para menteri 70 orang ini, setuju bahwa kejahatan ini kembali menimpa umatnya sendiri. Yaitu menimpa kaum Edom. Peristiwa ini bisa kita lihat di kitab Ayub ketika Satan dan anak-anak Elohim. Anak-anak Elohim ini menunjuk ke 70 menteri yang berdiri di hadapan takhta Hasem, ya, di hadapan di pengadilan surgawi. Kitab Ayub mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Elohim menghadap Tuhan, dan di antara mereka
Datanglah juga anak-anak Elohim ini 70 orang tadi yang saya sudah katakan tadi, 70 menteri yang berada di hadapan takhta Hasem. Datang jugalah iblis atau Satan atau dalam bahasa Ibrani-nya musuh. Maka bertanyalah Tuhan kepada Satan, "Dari mana engkau?" Lalu jawab Satan kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Nah, Tuhan tahu Satan ini sedang mengawasi umat Israel. Makanya lalu bertanyalah Hasem kepada Satan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab Satan kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan engkau, Elohim? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada Satan, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya atau terhadap nyawanya." Ya. Kemudian pergilah Satan dari hadapan Tuhan. Nah, ada seorang gembala yang melihat seekor serigala hendak memangsa domba-dombanya. Si gembala tadi kemudian mencari seekor kambing yang gemuk dan melemparkannya kepada serigala ini. Sementara serigala sedang menyantap kambing ini, maka si gembala cepat-cepat menyeberangkan domba-dombanya ke seberang sungai. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Satan datang ke hadapannya hendak mendakwa Israel, Tuhan memberikan Ayub untuk diuji oleh Satan, sehingga Tuhan bisa menyeberangkan Israel di Laut Merah. Ketika Israel sudah menyeberang, baru kagetlah si Satan. Begitulah juga setiap Yom Kippur, Satan disuap dengan kambing Azazel, sehingga dia lupa mendakwa Israel. Rabi Abba berkata, "Semua kesalahan dan dosa melekat padanya, seperti yang tertulis. Dan engkau akan membuang semua dosa mereka ke kedalaman laut." Mikha 7 ayat 19. Kedalaman laut adalah Sameh Mem dan permasyuri wanitanya. Kemudian semua kesalahan ini kembali ke atas kepala umatnya, yaitu kepada kepala umat kaum Edom. Seperti yang tertulis, demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Ya, tanah yang tandus atau tempat tinggal Satan dan para istri-istrinya. Imamat 16 ayat 22. Nah, mengapa Ari dan Khida memasukkan bagian ini? Apa yang mereka ingin kita pelajari di parasat Vaileh ini? Vaileh. Jika pertobatan dilakukan sepenuhnya atau dengan sungguh-sungguh, maka semua dosa kita seolah-olah dikantongi atau dibungkus dan dikubur secara seremonial di laut, atau dikirim ke tanah tandus di padang pasir, hilang dan kita dibersihkan. Ini seperti kita adalah orang yang baru lagi, yang telah menulis ulang masa lalu. Kita dibersihkan betul-betul sebersihnya. Tentu saja. Tetapi perhatikan, dosa-dosa ini tenggelam dengan semacam sepatu semen atau pemberat, ya, ke kedalaman yang paling dalam. Dosa-dosa ini juga didorong dari semacam tebing dan tetap akan terkoyak-koyak begitu jatuh di dasar lembah yang berbatu. Mereka atau dosa-dosa ini dapat dipulihkan. Mereka dapat dibawa kembali jika kita jatuh ke dalam kebiasaan lama dan kesalahan-kesalahan kita lagi. Dosa-dosa ini dibawa pergi tapi tidak dilupakan. Azazel adalah huruf awal dari ini, kebalikan dari ini. Dengan mempersembahkan cacat kita, kekuatan spiritual ini dipuaskan dan kita tidak lagi dituduh di atas. Motivasi kita untuk tetap berada di tempat yang baik ini seharusnya tidak datang dari ketakutan tingkat terendah akan hukuman, melainkan dari tingkat kekaguman yang lebih tinggi karena tidak ingin merusak hubungan luar biasa yang kita miliki dengan Raja di atas segala raja. Kepada siapa kita sekarang berada di dalam kasih karunia-Nya yang baik. Seperti ketika ayah kita memaafkan kita atas kesalahan yang kita lakukan saat kecil. Kebanyakan dari kita tidak akan mengulangi kenakalan itu di lain waktu, termasuk saya dan saudara. Saudara, Lesana Tova Umetuka. Selamat tahun baru 5783. Shalom.